pendampingan akreditasi jurnal, khususnya jurnal-jurnal yang belum terakreditasi ya. Hari ini adalah pertemuan ketiga di substansi atau pertemuan ke-8 secara keseluruhan. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya sendiri host dan sekaligus menjadi narasumber, dan posisinya sekarang di rumah yang biasanya di kampus, karena kampus kami lagi lockdown karena ada beberapa teman yang positif, jadi di lockdown beberapa hari ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Oke, hari ini kita lanjut ke analisis dan kesimpulan atau bagian pembahasan dan penyimpulan. Kemarin kita sudah berbicara di bagian pendahuluan atau bagian yang awal ya dari sebuah artikel, dan itu menjadi sesuatu yang penting karena di bagian pendahuluan kita akan memperlihatkan novelty, urgensi, dan juga menjelaskan apa yang akan dicapai dari penulisan artikel tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin, struktur artikel sekurang-kurangnya paling tidak terdiri daripada pendahuluan atau kita sebut dengan imrat, pendahuluan, metode ini adalah pilihan seperti yang kita bahas, result, hasil, dan discussion, plus kesimpulan. Nah, andaikan Bapak Ibu membuat outer guideline, result dan discussion itu terpisah, maka di result tentu saja yang dijelaskan adalah resultnya, hasilnya saja. Sedangkan pembahasan atau analisisnya dibikin secara bersendirian. Hanya saja kadang-kadang sering kita temukan dalam penyajian hasil tingkat keterbacaannya rendah. Ini kadang-kadang kalau deskripsi kadang-kadang kita lihat adalah daftar tabel-tabel saja misalnya seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang ditemukan dalam sebuah penulisan ya. Nah poin ini menjadi tinggi sekali di analisis dan sintesis. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat kalau analisisnya baik, maka nilainya 5, sangat baik nilainya 5, baik nilainya 3, dan cukup nilainya 1. Nah, apa yang dilihat oleh asesor dalam menilai bagian ini? Pertama tentu yang dia adalah finding-nya, deskripsi finding atau temuan. Jadi bukan menceritakan secara detail setiap angka digambar. Jadi bukan hanya penjelasan tabel yang dimaksud, tetapi apa finding yang ingin disampaikan, yang didapat daripada sebuah penelitian tersebut. Yang kedua, kajian saintifik. Mengapa? Apa yang dari finding tersebut, keterkaitannya dengan konsep. Jadi di sini maka diperlukan teori, diperlukan konsep, dan juga kajian-kajian sebelumnya. Jadi ini apa namanya adalah sebuah sintesis, mungkin komparatif, atau penolakan, penguatan terhadap konsep yang sudah ada. Jadi ini harus terlihat ya. Oke. Selanjutnya, apakah hasil temuan atau finding tersebut sesuai atau tidak sesuai, lebih baik atau lebih tidak baik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka literatur review yang disampaikan di bagian pendahuluan itu dimanfaatkan kembali di bagian analisis. Jadi dipanggil kembali dia di bagian analisis. Artikel-artikel atau temuan-temuan yang sudah dipublish oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik itu di jurnal, tesis, disertasi, ataupun proceeding conference. Nah, yang kedua, paragraf dinarasikan secara deskriptif analisis, menghindari pola numerik. Jadi Bapak Ibu, dalam membuat analisis, mohon dihindari atau tolong dihindari pointer-pointer. Misal 1, 2, 3, 4, atau A, B, C, dan D.
Kenapa? Karena itu dianggap bagian daripada model-model penulisan buku. Jadi di artikel itu lebih dalam bentuk narasi atau descriptive analysis, bukan menyebut dalam artian pointer-pointer. Nah, kalau itu pun terpaksa, artinya tidak ada jalan lain, maka itu harus dimasukkan ke dalam paragraf, bukan diurutkan ke bawah. Nah, khusus dalam bidang ilmu agama, penyebutan ayat dan hadis, penulisannya ya yang dimaksud adalah tidak perlulah dilakukan secara berlebihan. Jadi untuk hal tertentu cukup menyebut ayat, surahnya saja, atau mungkin makna daripada ayat tersebut, apa maksud ayat atau hadis tersebut. Jadi tidak perlulah dituliskan teks terlalu banyak dalam sebuah artikel, baik itu teks ayat maupun teks hadis ya. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, sedangkan kesimpulan ini atau penyimpulan diberi poin 3 apabila dia sangat baik, poin 2 baik, dan poin 1 apabila cukup. Nah, kesimpulan atau kesimpulan cukup menjawab tujuan penelitian. Ini pentingnya tujuan yang perlu disajikan di bagian pendahuluan. Apa yang ingin dicapai dari penulisan artikel tersebut? Apa tujuannya? Nah, jadi kesimpulan harus menjawab tujuan. Ini diperiksa. Simpulan juga harus ditunjang oleh data-data hasil penelitian. Nah, kesimpulan baik apabila menjawab pertanyaan atau tujuan tadi maka diberi 3. Kalau kurang dari itu maka diberi nilai 2 dan 1. Dan selanjutnya kesimpulan jangan juga tidak harapkan tidak dibuat dalam bentuk pointer-pointer tetapi dalam bentuk narasi ya. Jadi itu yang seperti itu. Oke, hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian pembahasan sekurang-kurangnya memuat unsur what, how. Apakah data yang disajikan telah diolah? Jadi di dalam hasil bukan data mentah ya, jadi data yang sudah diolah, yang dituangkan dalam bentuk tabel atau gambar. Jadi serta diberi keterangan yang mudah dipahami atau tingkat keterbacaannya. Tuliskan temuan, tetapi jangan dibahas. Ini kalau kita memisahkan ya. Jadi kalau dipisahkan jangan dibahas, tetapi dituliskan apa temuan yang kita dapatkan. Karena pembahasan akan atau discussion itu memiliki tempat tersendiri. Kalaulah jurnal tersebut memisahkan antara temuan dan pembahasan atau finding dan discussion. Nah, yang kedua, paling tidak pada bagian ini pembahasan terlihat adanya kaitan antara hasil yang diperoleh dengan konsep dasar atau hipotesis. Jadi pembahasan yang dibuat harus ditunjang fakta yang nyata. Jadi intinya kita harus membuktikan bahwasanya apa yang kita duga tersebut didukung oleh data-data. Jadi ada keterkaitan antara data dengan konsep atau hipotesis atau teori yang kita manfaat. Yang ketiga, apakah ada kesesuaian atau pertentangan dengan riset sebelumnya? Ya, kalau ada, mengapa, dan seterusnya. Di literatur review yang disajikan sebelumnya itu senantiasa digunakan kembali di dalam pembahasan. Nah, untuk membahas hasil, maka panduan awal paling tidak kita bisa merujuk kepada tujuan yang sudah kita sampaikan. Itu bisa dijadikan sub-subjudul. Sub-subjudul merupakan temuan-temuan yang didapat dalam penelitian atau menjadi sistematika. Dan ini juga kembali akan dimanfaatkan, dijawab di bagian kesimpulan ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan bagian kesimpulan yang jelas adalah kesimpulan menjawab permasalahan atau tujuan atau dapat juga menghasilkan sebuah teori. Ya, yang kedua, jangan terkesan mengulang ya, mengulang atau membahas di bagian kesimpulan. Jadi tidak ada pembahasan di sini. Nah, yang ketiga, di kesimpulan boleh ditambahkan implikasi atau saran. Boleh, bermakna tidak wajib. Tetapi tidaklah seperti kita membuat apa namanya tesis atau skripsi. Ada satu sub tersendiri tentang saran atau implikasi ya. Kesimpulan sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf, bukan numerik ya, bukan dalam bentuk nomor-nomor. Artinya tidak 1, 2, 3. Jadi tidak seperti itu dalam menulis kesimpulan, tetapi cukup
dalam bentuk narasi beberapa paragraf. Yang terakhir, jangan dibagi dalam subbab. Nah, misal ada subbab kesimpulan, ada subbab saran, subbab implikasi. Jadi tidak seperti itu. Karena seperti yang kemarin, struktur artikel berbeda dengan struktur skripsi, struktur tesis, struktur laporan penelitian. Jadi di artikel tentu seperti yang kemarin ditanyakan Bu Musyahadah, tidak ada batasan masalah, tidak ada permasalahan, jadi tidak ada subbab. Begitu juga di bagian kesimpulan, tidak ada subbab seperti di dalam skripsi atau tesis atau laporan penelitian yang dipisahkan antara kesimpulan, saran, dan implikasi. Jadi saran dan implikasi kalau dianggap penting silakan dimasukkan ke dalam paragraf-paragraf yang berkaitan kesimpulan. Latihan jurnal. Di bagian akhir bisa kita menyampaikan acknowledgement ya. Jadi ucapan terima kasih, dan ini khusus sebenarnya kepada funding ya. Jadi di jurnal itu boleh dilakukan. Kalau misalnya artikel itu merupakan berasal dari hasil penelitian, dan hasil penelitian ini difunding, dibiayai oleh lembaga tertentu, mungkin oleh kementerian, oleh perusahaan, dan seterusnya, boleh diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih. Tapi ini sekali lagi adalah pilihan-pilihan Bapak Ibu, tidaklah bersifat wajib. Samalah tadi dengan tidak wajibnya kita mencantumkan implikasi dan saran. Nah, oleh karena itu kesimpulan tetap merujuk ke pendahuluan, di mana di bagian ujung dari pendahuluan itu mencantumkan tujuan. Nah, tujuan ini juga menjadi bimbingan dalam kita menyusun sub-sub judul di dalam pembahasan. Jadi hasil itu disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu tujuan di bagian pendahuluan itu menjadi sesuatu poin yang penting untuk membimbing kita dalam menulis hasil, result, in discussion, dan juga menulis kesimpulan. Apakah kesimpulan yang kita tulis itu sudah menjawab permasalahan atau tujuan daripada penulisan artikel tersebut atau tujuan penelitian. Baik, Bapak Ibu, di sini saya sudah mengambil beberapa, ya ini artikel tetap artikel yang kemarin. Ini di Jurnal Hikmah, ada Jurnal Hikmah? Jurnal Hikmah ada? Hadir? Ada, Pak. Ya, ini kebetulan artikel yang saya ambil ini adalah artikel yang paling atas ya, jadi sifatnya acak saja. Cuman di sini saya tidak temukan adanya kesimpulan di dalam artikel ini. Jadi ini Bapak sudah kehilangan 3 poin ya kalau dinilai oleh asesor, karena tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan karena memang meskipun mungkin ada jurnal yang tidak mengandung kesimpulan, hanya sebatas imrat, tetapi khusus di bagian akreditasi, kesimpulan menjadi satu poin tersendiri. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, poinnya 3. Nah, di artikel ini, yang judulnya Arah Baru Pendidikan Islam Membangun Epistemologi, ini sehingga saya adalah judul artikel paling atas, tidak kita temukan kesimpulan. Jadi kalau dinilai ini dijadikan sampel oleh asesor, maka Bapak sudah kehilangan 3 poin daripada poin substansi, khususnya bagian kesimpulan. Nah, oleh karena itu wajib ada, mau tidak mau. Masalah isinya apakah poin 2, poin 1, itu tentu itulah kondisi hari ini. Nah, untuk ke depan yang perlu diperbaiki. Jadi begitu Pak ya. Kenapa sampai ya, Pak, tidak tercantum ini Pak? Kira-kira apakah dari penulisnya atau memang seperti ini kejadian artikel-artikel yang lain? Saya kebetulan memang tidak mendownload artikel-artikel yang lain. Saya hanya mendownload satu artikel ini sebagai sampel untuk seluruh kegiatan ini dari awal sampai 2 sesi ke depan ya Bapak ya. Termasuk abstrak, judul, sistematika, dan juga daftar kepustakaan. Inilah artikel yang akan dijadikan sampel untuk penilaian misalnya seperti itu. Jadi di mana masalahnya kemarin Pak sampai terjadi seperti ini? Nah, ya untuk yang artikel 2017, 16 atau 15 mungkin ada sebagian yang nggak ada mungkin itu Pak.
Oke. terlewatkan. Tapi untuk yang 2018, 19 sampai ini sudah kami sempurnakan Lengkapi. gitu Pak. Oke, iya. Iya, Iya, saya tertarik iya. saja kemarin. Saya nggak lihat pula itu tahun berapa. Jadi saya ambil current issue perasaan saya waktu itu. Tapi current isunya yang munculnya ini. Biasanya current issue itu Eh, adalah akhir. sudah dirapikan juga itu Pak. Iya ya, Di syukur. tampilannya juga sudah dirapikan ya. Ya, kemarin perasaan saya ambilnya current issue. Begitu current issue, edisi ini yang muncul. Saya tidak melalui arsip waktu itu, archive ya. Oke, jadi ini anggaplah ini case ya, case saja. Hal-hal seperti ini tentu tak boleh terjadi. Dan Baik. ke depan tentu dan seperti dinyatakan oleh pengelola hikmah, edisi-edisi terbaru semuanya sudah diperbaiki ya, mau tidak mau karena ini kehilangan banyak. Sebab di akreditasi jangankan 3 poin, 0,5 poin itu nilainya amat berharga ya. Jusifo, ini Jusifo ada? Ada Pak. Ada Jusifo? Jusifo? Ya, ada. Oke. Ya, Jusifo ini kan ini saya tarik saja dari yang Bapak buat. Pertama, ya sekarang memang tidak dianjurkan membuat sub-sub judul dengan menggunakan poin ya. Ini kesimpulan poin 4 kan Bapak ya. Ya. Sekarang tidak dianjurkan. Jadi langsung saja kesimpulan misalnya. Yang kedua seperti dinyatakan tadi, kesimpulan memang diharapkan tidak menggunakan poin. Seperti ini ada poin 1 dan poin 2 misalnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan yaitu misalnya. Jadi ini tidak seperti ini. Idealnya dibuat dalam bentuk narasi-narasi saja. Nah, pertanyaannya apakah simpulan yang dua ini sudah menjawab tujuan? Tujuan ini saya ambil dari abstrak, bukan dari pendahuluan, karena di pendahuluan tidak ditemukan tujuan. Jadi tujuan ini saya ambil dari abstrak ya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel model Unifit teori bla 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 terhadap penerimaan sistem informasi akademik dan seberapa besar tingkat penerimaan sistem informasi. Nah, menurut Bapak, apakah kesimpulan yang ditulis ini sudah menjawab ini, Bapak? Kira-kira. Kalau dari poin 1 itu sudah ada Pak, berpengaruh sebesar sekian. Kemudian variabel apa itu berpengaruh sebesar sekian. Menurut saya sudah. Apa gimana? Sudah ya? Tapi memang dalam bentuk poin sih. Oh, Bukan iya. narasi. Yang kedua bagaimana? Seberapa besar tingkat penerimaan? Ada ya? Iya, ada. Tapi ini kan perlu uraian sebenarnya kan? Iya. Iya, itu. Jadi artinya angka-angka ini perlu dijelaskan dengan cara yang lebih baik karena angka-angka kan perlu diberi makna. Ya, misal seberapa besar tingkat penerimaan. Di sini memang dijelaskan tingkat penerimaannya berapa ini? 9,4%, ya begitu ya? Iya. Ya, nah, terus perlu diberi makna yang lebih. Nah, jadi artinya begitu paling tidak kita secara sederhana dan mudah untuk memastikan apakah kesimpulan yang ditulis oleh autor itu sudah menjawab tujuannya. Maka tujuan itu penting untuk ditulis secara jelas. Hanya saja tujuan yang ini tadi tidak ditemukan di pendahuluan. Kan kemarin kita sudah lihat pendahuluan Jusifo ya Bapak ya. Iya. Ini saya tarik dari abstrak. Jadi saya tarik dari abstrak kebetulan. Nanya, Pak. Gimana? Mau nanya, yang misal poin itu kan disebutkan misalnya sebesar sekian persen. Maksud 9,4% itu apa itu? Gitu ya Pak, dideskripsikan ya, harus dijelaskan. Ya, angka itu kan tidak bicara kan? Kan perlu dinarasi dengan. Tapi di bagian pembahasan misalnya sudah dijelaskan Pak. Betul. Jadi di sini kan kesimpulan yang memang tidak mengulang, tetapi dia
menyajikan, discuss antara yang tadi sehingga dia lebih clear. Jadi bukan dalam artian orang membaca, kalau kita baca kesimpulan begini, kan orang melihat artikel itu paling tidak dari abstrak, dari kesimpulan, baca yang cepat kan Bapak ya. Iya. Nah, kalau kita baca keseluruhan kan repot kan. Nah, maka kesimpulan ini bagian yang penting dan perlu ditulis dengan baik, maka poinnya tinggi. Nah, poinnya tinggi. Jadi artinya dinarasikan dengan lebih yang terlihat lah. Nah, terlihat. Jadi ini memang kelihatan. Jadi sudah ada memang. Jadi nomor 1 ada, nomor 2 ada. Tinggal bagaimana cara menarasinya dengan lebih menarik lah seperti itu. Yang jelas. Pak, kemudian ini Pak, kan itu ada 2 tuh tujuannya. Nanti di kesimpulannya dibuat 2 paragraf atau gimana? Ya, paling tidak seperti itu, 2 paragraf. Tidak dalam bentuk 1 dan 2. Yang jelas kata berdasarkan hasil ini harus dihilangkan. Jadi dia ditulis dalam bentuk narasi biasa, Bapak. Bukan seperti ini kan gaya kita menulis skripsi memang seperti ini kan, atau laporan penelitian barangkali, tapi di sini dia dalam bentuk narasi, dinarasikan, tetapi isinya tetap seperti itu. Maka dinarasi dalam bentuk paragraf-paragraf dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baru dan bukan mengkopas dari sana, dalam artian susunan katanya maksud saya. Ya. Angka-angkanya silakan saja dimasuk, tetapi dia diberikan satu makna dengan lebih padat. Kalau di sana kan mungkin penjelasannya panjang, namanya juga pembahasan kan. Nah, di sini dia lebih ringkas, tetapi tetap menggambarkan hal tersebut. Namanya juga menyimpulkan. Ya, sesuatu yang panjang-panjang itu kan disimpul menjadi ringkas, tapi dia tetap memberi makna. Jadi ini untuk artikel ke depan mungkin bisa diperbaiki. Yang sekarang ya sudah, memang tidak disarankan menggunakan poin-poin. Kalau sudah ya sudah gitu. Kalau semisal poin di penilaian kemarin kan saya pakai poin ini Pak, kesimpulannya kan? Iya. Itu nilainya kira-kira berapa Pak? Misal ya, kalau dia menjawab dan segala macam, kalau kesalahan di poin paling tidak kita tengah lah minimal kan, 2 gitu ya. Nah, maksimalnya berapa Pak? 3 poin. Makanya kalau tidak ada kesimpulan kita sudah kehilangan banyak kan? 3 poin ya. Dari 70 tinggal 67 langsung. Sinta 3 kan? Nah, jadi ini sampel yang saya ambil. Semoga artikel-artikel yang lain lebih baik daripada yang saya ambil ini. Jadi saya asal tarik saja Bapak, tidak ada maksud dan tujuan. Jadi karena mengambil saja gitu, mana terlihat tarik begitu saja. Ini Pak, misal reakreditasi itu yang dinilai 1 edisi ya Pak? Bukan 1 nomor, bukan 1 edisi, 1 nomor. 1 nomor ya. Oke. Ya, 1 edisi kan 2 nomor kan, 1 volume itu 2 nomor. Maka yang dinilai itu 1 nomor. Makanya kita dari kemarin, dari awal, sewaktu kita pendampingan di manajemen, makanya kita meminta Bapak Ibu, manajemen itu kita dahulukan dan itu diperbaiki, karena manajemen bisa diperbaiki sambil jalan kan. Nah, maju dulu. Nah, supaya setelah kita mendapatkan posisi level Sinta, terserah Sinta berapa, maka 1 nomor berikutnya itu harus diperjuangkan dengan cara serius begitu, sehingga bisa merubah posisi, ya. Dari, kalau tentu diharapkan naiklah dari Sinta 4 mungkin menjadi Sinta 3 atau malah menjadi Sinta 2. Yang seperti itu ada. Jadi ada yang dari Sinta 4 di UIN Riau, dari Sinta 4 ke Sinta 2 ada. Yang dari Sinta 5 ke Sinta 3 juga ada. Jadi semuanya mungkin saja Bapak. Jadi tidak ada urut-urut, itu tidak ada. Jadi kalau kita 5 hari ini, besok 4 dulu, 3 ya tidak seperti itu. Semuanya bergantung kepada ini yang kita perbaiki di konten. Kalau manajemen sekali perbaiki selesai sudah untuk selamanya. Tinggal mungkin proses bisnisnya yang perlu ditingkatkan. Misal catatan editor, catatan reviewer terhadap konten, termasuk catatan reviewer terhadap kesimpulan seperti ini Bapak. Jadi ini tugasnya reviewer. Apakah kesimpulan ini sudah menjawab atau sudah ditulis dengan cara yang baik? Karena dia nanti ini kan akan dikembalikan ke author untuk diperbaiki. Jadi seperti itu. Nah, kalau poin-poin ini tugasnya editor. Ya mungkin dihilangkan atau diganti dalam bentuk paragraf-paragraf dan perbaikan bahasa-bahasa. Jadi misalnya seperti itu ya Pak. Ada lagi Pak? Pak, misal catatan reviewer itu
ada dua ya Pak. Misalnya di Word-nya, di filenya dibuat Ya, komentar-komentar ya, setiap baris dari isi dari artikelnya. ya. Kemudian catatan di OJS-nya juga ya Pak. Biasanya catatan untuk penulis sama editor itu harus diisi full semua ya Tidak, Pak. tidak, tidak. Tidak. Reviewer kalau dia punya pesan khusus kepada editor, dia bisa tulis. Kalau Ya, tidak misal, nggak apa-apa. kalau tidak nggak apa-apa. Misal ini artikel ini saya pernah mendapatkan begitu dari reviewer. Ini tolong dicek. Saya pernah menulis seperti ini misalnya kan pada jurnal ini. Itu satu. Terus yang kedua, reviewer boleh memilih satu di antaranya, bisa mengisi di OJS itu dalam bentuk catatan-catatan atau bisa memberi komen di artikelnya menggunakan review di Word ya. Iya. Nah, atau melakukan kedua-duanya. Itu boleh. Jadi boleh pilih salah satu, boleh melakukan kedua-duanya. Ya, Poinnya tetap kedua-duanya sama ya Pak. poinnya sama, tetapi ya sebab dilihat kepada detail catatan. Apakah catatan review itu detail, membantu, atau catatannya biasa-biasa saja? Karena itu di poin reviewer itu sebenarnya masuk bagian penilaian apa namanya itu manajemen ya. Jadi apakah catatan reviewer itu dibuat detail? Atau makanya saya katakan kemarin reviewer tidak boleh membuat catatan-catatan yang bersifat teknis. Nah, karena itu bisa mengurangi nilai daripada bagian tersebut. Jadi yang dicatat ini yang kita sampaikan tadi, mulai dari novelty, berkaitan dengan konsep, teori, literatur review, Review metode, itu lebih ke ini ya Pak, substantifnya Pak, bukan ke ya gaya substantifnya. penulisan. Betul. Jadi Oh, analisis, penyajian data, apakah dalam penyajian data ini sudah tepat, termasuk mungkin sub-sub judul, sistematika itu bisa disarankan supaya dia misalnya lebih menarik. Apakah sistematika itu sudah menjawab daripada tujuan penulisan artikel tersebut. Nah, termasuk ini yang terakhir ini kesimpulan, apakah ini menjadi catatan. Jadi reviewer harus melihat mulai dari pendahulu, mulai dari judul, abstrak, kata kunci sampai kepada kepustakaan. Jadi itu tugasnya reviewer. Kalau itu reviewer apa namanya reviewer ya. Jadi khusus untuk berkaitan dengan konten. Kalau yang teknis-teknis itu diurus oleh editor, diurus oleh editor. Jadi reviewer itu bisa berkomen apakah judul ini sudah tepat, abstrak ini sudah benar, apakah perlu diperbaiki dan seterusnya. Jadi ini yang kita sampaikan semuanya menjadi tugas reviewer. Semakin detail catatan reviewer, maka itu semakin baik. Jadi intinya maka saya katakan kemarin sebenarnya di jurnal ini kita menjadi ya mengedukasi penulis lah. Reviewer mengedukasi penulis, editor juga mengedukasi penulis. Jadi kita belajar menulis sebenarnya diajarkan oleh para editor dan para reviewer. Jadi editor itu luar biasa pahalanya karena memberikan komen-komen, catatan-catatan. Maka saya katakan kalau kita menulis, mungkin nasib kita kurang baik, di reject oleh jurnal tersebut, ya kita nggak perlu bersedih hati dengan catatan. Diharapkan ada catatan dari editor atau reviewer. Nah, nanti kita perbaiki, kita kirim ke jurnal yang lain. Itu biasa dilakukan, Bapak Ibu. Jadi, karena ada proses edukasi di situ, ada proses pendidikan bagaimana cara menulis pendahuluan yang baik. Ya, pendahuluan jangan terlalu panjang seperti yang kita sampaikan. Ya, mungkin 4 sampai 6 paragraf yang isinya paragraf pertama pengantar, ada paragraf literatur review. Nanti kalau ada kata metode digabung, ya siapkan mungkin satu paragraf untuk metode dan bagian akhir memastikan adalah menyampaikan tujuan. Nah, tujuan ini bisa diukur gunanya seperti ini. Nah, dari tujuan itu kita bisa menurunkan sub-sub judul di dalam pembahasan dan juga memastikan apakah kesimpulan sudah sejalan dengan tujuan tersebut seperti yang saya kopas ini. Nah, cuman yang saya kopas bukan dari tujuan yang ada di pendahuluan, melainkan adanya di abstrak. Idealnya dia bisa kelihatan di dua tempat tersebut ya. Oke, ada lagi Bapak? Pak mau nanya misalnya mengajukan proses reakreditasi Pak. Ya. Di asesor itu bisa nggak Pak melihat komentar-komentar dari akreditasi sebelumnya Pak? Atau jadi maksud Kalau saya ya,
kalau andai kata kalau akreditasi misal tahun sebelumnya 16, 15 dan seterusnya, asesor sekarang tidak bisa melihat kalau akhirnya sekarang. Tapi kalau akreditasinya 18, 19 misalnya 2018, 2019 atau 2020, catatan asesor yang sebelumnya, andai kata selanjutnya itu bisa dilihat Bapak. Oh. Ya, Jadi kalau asesor yang itu pertamanya biasanya melihat itu ya Pak, catatan ya apakah sebelumnya diperbaiki betul, apakah diperbaiki atau belum. Oh, Nah, jadi oke. jadi kita melihat kepada catatan yang dibuat oleh asesor sebelumnya. Apakah catatan itu sudah ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti misalnya seperti itu. Jadi makanya para editor perlu memperbaiki berdasarkan catatan itu, baik berkaitan dengan manajemen maupun berkaitan dengan konten. Ya, kalau komennya misal ini kesimpulannya bla 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 bla, jadi maka kita harus memperbaiki kesimpulan. Nah, editor boleh saja memperbaiki kesimpulan yang dibuat oleh penulis selama tidak merubah isi ya. Jadi memperbaiki abstrak itu biasa dilakukan oleh editor. Nah, jadi penulis mungkin membuat abstraknya kurang menarik, oleh editor dikemas ulang. Ya, tentu saja berdasarkan isi yang ada, bukan buat kemana-mana begitu. Itu bisa dilakukan. Maka editor itu luar biasa sebenarnya, pekerjaannya banyak dan memberi efek terhadap jurnal. Jadi jurnal ini ditentukan oleh para editor, khususnya editor in chief dan beberapa tim barangkali. Oke, ada lagi Bapak? Oke, sudah Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, Al-Munir. Ini yang kemarin, Ibu. Jadi di sini saya tidak tahu apa tujuan penulisan artikel ini karena tidak ditemukan baik di abstrak maupun di pendahuluan ya, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah kesimpulan ini sudah menjawab tujuan penulisan artikel atau belum. Pak Fadil, silakan Pak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma mau menanyakan saja, misalnya dalam kasus kayak tadi yang kesimpulannya itu tidak ada, apakah editor itu bisa merubah tulisan yang sudah terpublish itu? Terima kasih. Tidak, Bapak. Jadi yang sudah terpublish itu tentu saja tidak bisa diapa-apain. Maka dari awal kita mengatakan khusus konten kita tidak untuk memperbaiki konten yang sudah. Jadi yang bisa diperbaiki sambil jalan itu hanyalah manajemen. Kalau konten tidak, sudah naik itu sudah selesai. Jadi makanya ini untuk edisi selanjutnya atau untuk penerbitan selanjutnya. Jadi seperti tadi yang tidak ada, ya begitulah. Semoga nanti asesor mengambil yang ada. Tadi misal dikatakan oleh pengelola Hikmah ya, tidak semua artikelnya tidak ada yang ada. Dan itu biasa ditemukan. Jadi kalau kita download semua artikel dalam satu jurnal tersebut itu biasa ditemukan, ada yang tidak ada. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan konsistensi dan lainnya. Jadi kalau itu bisa dilihat nanti oleh reviewer, asesor, ya nanti mungkin bisa saja asesornya memilih kepada yang ada. Jadi yang tidak Pak ya sudah. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun karena dia sudah terpublish ya. Jadi dia tak bisa kita ubah-ubah. Jadi biarlah tetap seperti itu. Yang bisa kita ubah-ubah itu hanyalah yang seperti kita bahas kemarin. Ya mungkin fokus kita perbaiki, author guideline kita perbaiki, publication ethic kita lengkapi, editor, reviewer kita lengkapi, dan seterusnya. Itu kita lengkapi, kita pasang link dan lain-lain, itu bisa diperbaiki khusus bagian manajemen. Jadi makanya PAJ ini, pelatihan PAJ ini kita mendahulukan manajemen karena memiliki target seperti itu. Nah, kalau konten kita tak bisa mengutak-atiknya. Jadi misal dalam kasus jurnal ini ya bagi yang tidak ada kesimpulannya tidak bisa dilakukan, tidak ada tujuan, tidak bisa ditambah ya karena dia sudah terpublikasi. Oke, Pak Fadil ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Monggo. Ya, ini Al-Munir, ada Al-Munir.
Al-Munir. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamrin ya? Iya, saya Pak. Saya Ya, punya jadi, sekretaris ini lagi ada di job yang lain. Belum ya nggak bergabung apa-apa. sepertinya. Oke. Jadi ini Pak Tamrin ya. Jadi yang awal memang saya salah ambil ya, tapi ini perasaan saya sudah benar lah. Ini ada judul artikel yang di atas. Tak tahu pasti apa di mana, tapi jelas salah satu dalam kajian ini. Cuman, Artikel ya. iya nomor terakhir perasaan saya tahun berapa ini. Jadi saya tidak menemukan. Jadi kita tak bisa pastikan apakah kesimpulan yang dibuat oleh penulis ini sudah memenuhi kaedah yang dimaksud. Nah, memenuhi kaedah dimaksud yaitu menjawab daripada tujuan penulisan artikel. Karena saya tidak menemukan baik di abstrak maupun di pendahuluan. Jadi kesimpulannya memang ada, dan ditulis dalam bentuk narasi, ada 2 paragraf, tetapi kita tidak tahu apakah isinya sudah sesuai atau belum sesuai, karena kita tidak bisa memastikan yang disebabkan oleh hal tadi ya Pak Munir ya. Pak Munir, maaf Pak Tamrin ya. Iya Pak. Ya, jadi untuk edisi selanjutnya ini sepertinya harus dipastikan setiap artikel itu memiliki target tujuan yang jelas ya. Mengapa artikel itu perlu ditulis, apa yang ingin dijelaskan. Nah, itu yang juga harus terlihat dengan jelas di bagian kesimpulannya Pak ya. Iya Pak, siap. Ya. Oke, kita lanjut. Studi agama. Tadi perasaan saya ada Bu Nuraini ada? Ada Pak. Ya, ini Ibu ya. Pertama menggunakan kata penutup Ibu ya. Iya Pak. Ya, jadi ini judulnya Keharmonisan dalam Kehidupan Umat Beragama Perspektif Pendeta di Indonesia. Nah, ini bagian akhir diberi judul dengan penutup. Ke depan penutup ini diganti dengan judul kesimpulan atau simpulan. Itu terserah editor lah. Sepakat istilah mana yang lebih suka digunakan. Karena memang di kalangan para ahli bahasa Indonesia, kedua istilah ini kadang-kadang dipertikaikan. Sebagian menyebut kesimpulan, sebagian menyebut simpulan. Tapi kalau di jurnal, terserah, boleh kedua-duanya. Mau simpulan, mau kesimpulan. Yang penting konsisten. Jangan satu artikel kesimpulan, satu artikel simpulan. Nah, itu dianggap tidak konsisten ya. Nah, ini tujuannya tidak ada di pendahuluan, tetapi ada di abstrak perasaan saya. Jadi tulisan ini mengkaji tentang urgensi keharmonisan kehidupan umat beragama. Kemudian mendeskripsikan pendapat pendeta mengenai kehidupan umat beragama yang harmonis. Untuk kemudian, ini banyak betul kemudiannya, dijabarkan dampak pandangan pendeta sebagai elit agama terhadap kehidupan umat beragama yang harmonis. Panjang tujuannya daripada kesimpulannya. Kesimpulannya cuma 4 baris. Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendeta sebagai elit politik memiliki peran yang strategis dalam kehidupan umat beragama yang harmonis. Hal ini dikarenakan pendeta mempunyai karisma yang sangat dijadikan acuan dan pedoman oleh umatnya. Nah, tentu saja kesimpulan seperti ini belum menjawab tujuan penulisan artikel ini. Jadi pertama, idealnya harus dijelaskan, kalau begini ya, ini dilihat dulu apakah artikel ini mengcover atau tidak di bagian pembahasannya. Ya, tentu dijelaskan apa urgensi keharmonisan bagi kehidupan umat beragama. Apakah itu penting? Apakah itu terkait dengan judul artikel atau tidak? Itu kan satu hal lagi. Nah, kemudian seperti apa pendapat pendeta mengenai kehidupan umat beragama yang harmonis? Jadi harus ada penjelasan yang kemudian katanya lagi dampak pendapat pendeta sebagai elit terhadap kehidupan umat beragama yang mungkin ketiga hal ini tidak bisa kita temukan di dalam kesimpulan ini ya. Jadi ini tentu kalau dinilai poinnya menjadi rendah karena tidak memenuhi maksud ya, sebenarnya daripada penulisan sebuah kesimpulan. Jadi begitu Bu Nuraini ya. Pak, baik Pak. Gimana Bu Nuraini, ada pertanyaan? Si berikutnya ini ya harus masukkan apa yang kata Bapak tadi ya, sarankan ya Pak ya. Ya. Bagian Gimana Ibu? Ya Bu, hilang suaranya? ya jadi
untuk yang edisi berikutnya ini yang Bapak sarankan itu harus dimasukkan karena yang ini nggak bisa lagi ya Pak ya? Benar, ini biarlah seperti ini. Iya Pak. Kemarin maju ya? Maju Pak. Maju edisi ini yang maju perasaannya? Iya. Ya, semoga lah. Tapi perasaan tetap akan mendapat posisi lah di level manapun. Yang ke depan tentu, ya pertama apa namanya itu hilangkan huruf-huruf atau number-number itu. Jadi di sini ada F itu dihilangkan. Misal Iya, A Pak. ini pastilah A-nya pendahuluan, B-nya mungkin metode, C-nya dan seterusnya kan begitu Ibu ya. Iya, Pak. Yang kedua kata penutup diganti dengan kata kesimpulan atau simpulan. Itu Ya konsisten terserah. juga. Yang penting konsisten. Kalau Ibu menggunakan kesimpulan, gunakanlah kesimpulan untuk seluruh artikel. Kalau menggunakan simpulan, gunakanlah simpulan untuk seluruh artikel. Jangan artikel 1 simpulan, artikel 1 kesimpulan, artikel 1 lagi penutup. Itu ada. Ini saya tidak download semua. Mungkin saya tidak pasti. Jangan-jangan di Jurnal Studi Agama ada artikel yang menggunakan kesimpulan. Ini kebetulan saya terdownload yang menggunakan kata penutup. Jadi saya tidak mengatakan semua jurnal, semua artikel Ibu ya. Ini kebetulan saja. Nah kadang-kadang itu yang kita temukan sewaktu menilai jurnal. Jadi satu jurnal gunakan, satu artikel menggunakan penutup, satu artikel menggunakan kesimpulan. Nah kenapa? Karena editornya ini Ibu. Disinilah perannya editor. Nah kalau penulisnya memasukkan kata penutup, ya kita ubah menjadi kesimpulan. Nah, isinya kita tentu dibuat catatan supaya penulisnya membuat kesimpulan dengan lebih baik. Yang tadi harus dipastikan apakah kesimpulan tersebut sudah menjawab tujuan penulisan artikel atau belum. Jadi begitu Bu Nuraini ya. Ya, siap Pak. Jadi yang sekarang ini biarlah seperti ini. Ya, Pak, mau saja. nanya Pak. Ya, silakan Bu. Ini kan udah yang maju ke kemarin untuk akreditasi ya Pak. Itu kalau Iya. penilaian untuk yang jurnal artikelnya tidak konsisten kayak gitu gimana Pak? Ya, dapat poin yang tidak konsisten nanti Ibu. Misal kalau begini, barangkali asesor hanya bisa kasih nilai yang paling bawah. Kesimpulannya, andai kata artikel ini yang tersampel ya. Iya. Ya, jadi poinnya 1 barangkali. Karena kesimpulan kan tidak ada poin 0. Oh gitu ya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya, poin yang paling rendah. Begitu juga nanti kalau di bagian analisis, ya tidak ada data yang bagus, yang lengkap, tidak ada teori, misalnya tidak ada konsep, tidak ada hasil penelitian terdahulu yang dimanfaatkan untuk melakukan perbandingan, tesis, sintesis dan lain-lain, maka nanti nilainya paling dikasih yang paling rendah, atau kalau dia ada yang menarik mungkin dikasih poin menengah misalnya seperti itu Ibu. Jadi maka di dalam bagian analisis atau penyajian data itu betul-betul data yang terkait dengan dengan artikel itu, bukan data-data yang lain begitu. Jadi begitu juga dengan sub-sub judulnya. Jadi itu harus dipastikan sedemikian rupa keterkaitan antara pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi ketiga ini saling terkait. Jadi pendahuluan itu perlu dibuat dengan baik karena dia membantu kita dalam menuliskan pembahasan. Jadi karena ada tujuannya di sana. Jadi kalau tujuannya mungkin 3, bisa saja sub-subnya kita tulis dalam bentuk 3 hal tersebut. Nah di kesimpulan juga harus menjawab tujuan tersebut. Jadi begitu Bu Nuraini ya. Bapak Ibu silakan kalau ada yang silakan. Sudah Pak. Ada yang lain Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo Pak, satu Pak. Ya silakan. Saya ingin bertanya mengenai pembuatan huruf di sub pembahasan itu Pak. Ya. Misalkan A itu latar belakang, seterusnya kemudian di bagian kesimpulan tidak dikasih nomor atau huruf gitu Pak. Apakah itu tetap dikatakan apa istilahnya itu? Tidak konsisten. Tidak konsisten. Tidak konsisten, ya. Jadi tidak disarankan menggunakan huruf ataupun angka Bapak. Jadi mulai dari pendahuluannya tidak disarankan. Jadi
Kalau terlanjur sudah menggunakan, ya sudah. Tapi kalau ke depan memang diharapkan tidak menggunakan itu. Jadi cukup pendahuluan saja, metode tanpa numbering ini kan, tanpa huruf, tanpa A, B, tanpa 1, 2. Ini karena F ini muncul pastilah pendahuluannya itu A, maka muncul F. Nanti ada artikel yang munculnya D. Ada yang mungkin munculnya E, bergantung berapa banyak anak subnya juga nggak boleh dikasih numbering, Pak, ya? Ya, kadang-kadang biasa begini, misal penutup ini menggunakan capitalize ya, boulder. Subnya bisa dibuat dalam bentuk miring. Jadi seperti itu. Kecuali mungkin ada hal tertentu, ya, ada hal tertentu yang memang tidak bisa kita elakkan. Tapi kalau hal begitu masih misal hasil penelitian dan pembahasan itu tidaklah perlu dikasih huruf C. Tidak disarankan seperti itu. Karena memang sekarang kata-kata jurnal tidak demikian. Kalau sudah, biarkanlah tetap. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau izin Pak Hasbullah, kalau misalnya pembahasan, terus A sejarah wakaf misalnya, boleh seperti itu Pak? Mungkin bagusnya kalau kita itu dimiring Pak, boulder miring misalnya. Oh, baik. Ya, jadi kalau ini kan tegak dia, boulder tegak gitu kan, bisa dijadikan miring. Jadi menunjukkan sub judulnya itu kan bisa dijelaskan di author guideline. Author guideline itu bisa dijelaskan seperti itu. Oke, Abdi kami hadir. Abdi kami. Ya, ini contoh artikel yang menggunakan kata simpulan. Ya. Tapi judulnya kesimpulan, giliran di bawahnya ditulis kata kesimpulan. Ya sebenarnya tidak perlu diulang hal seperti itu, tapi saya tidak bisa memastikan karena tidak ada pernyataan secara eksplisit ya, baik di abstrak maupun di pendahuluan. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah masyarakat, khususnya pengurus bla 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 ya. Ya tidak perlu menyebut kata itu di pangkal. Jadi dinarasikan saja apa yang ingin apa yang didapat, apa temuan yang didapat dari kegiatan tersebut. Ini memang jurnal di bidang pengabdian masyarakat, bukan jurnal penelitian ya. Ini jurnal yang fokus kepada pengabdian, dan di kelas A ini hanya satu jurnal pengabdian, dan memang jurnal pengabdian belum terlalu banyak yang dibuat di kampus ya, belum terlalu banyak, tapi ada. El Buhut hadir? El Buhut? Hadir editornya? Ya, ini yang saya katakan tadi, kalau yang studi agama F, di sini D. Nah, dan ini menggunakan capitalize, ya tidak ada. Yang penting konsisten. Tapi memang disarankan bukan capitalize ya, bukan capital maksud saya, tetapi capitalize it word. Jadi hanya huruf pangkalnya saja yang besar kesimpulan. Nah, ini kan cara menulisnya sama dengan yang sebelumnya. Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian bla 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 itu kan mengulang judul, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, nah ini poin-poin. Nah, secara jumlah ini berimbang, sama-sama 3. Karena tujuan penelitian ini ialah mengetahui konsep metode UMI dalam pembelajaran tahfiz. Apakah nomor 1 sudah menjelaskan tentang implementasi UMI? Dengan adanya program pembelajaran metode UMI yang baik dalam pengembangan pada segi konten, konteks maupun support sistemnya, maka pembelajaran akan berjalan sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan. Sehingga dengan adanya pengembangan pada tahfiz Quran, maka bla 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 bla, apakah itu sudah menjawab konsep metode UMI misalnya?
Yang kedua, bagaimana implementasi? Implementasi kurikulum UMI di kelas tahfiz SMA Islam Bunga Bangsa sudah terlaksana dengan baik. Ya, idealnya dijelaskan seperti apa implementnya. Mengetahui kendala guru, faktor pendukung. Nah, ini coba lihat nih. Mengetahui kendala guru dalam pembelajaran metode. Kesimpulannya, faktor pendukung metode UMI di SMA Bunga Bangsa Samarinda meliputi yayasan dan seterusnya. Faktor penghambat Bunga Bangsa yaitu padatnya kegiatan siswa sekolah yang bersifat insidental. Nah, yang ditanya adalah kendala guru. Yang dijawab adalah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembelajaran ya. Jadi ini bisa dipastikan seperti ini. Ya. Tinggal ditulis dalam bentuk narasi-narasi. Ya, kita tahu apakah ini sudah menjawab atau belum ya. Mimbar, ada mimbar? Mimbar? Halo Bapak Ibu, mimbar ada hadir? Ya, dari Nadia ya, saya jawab dulu yang di chat. Kalau pengutipan menggunakan footnote, adakah kekurangannya Pak? Jawabnya tidak ada. Jadi kutipan itu masuk pada gaya selingkung. Masuk pada kategori gaya selingkung. Bisa kita bahas nanti minggu depan, kutipan bersama dengan kepustakaan. Semua kutipan, apapun jenisnya, yang kita sebut dengan style, itu sama saja. Footnote ini kan menganut style Turobian atau Chicago ya, Chicago full note. Nah, jadi kalau kita menggunakan Mendeley atau Zotero, maka di aplikasi tersebut harus mengambil apakah Turobian atau Chicago full note. Tidak ada kekurangan, hanya dipastikan full note ini yang lebih tepat adalah Islamic Studies ya, dan sejarah. Itu tepat menggunakan footnote karena mungkin ada banyak keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Jadi footnote biasanya bukan hanya berguna untuk menunjukkan rujukan atau kutipan, tetapi juga bisa dimanfaatkan dalam menjelaskan sesuatu. Nah, kalau sains itu biasanya menganut IEEE, sedangkan psikologi sering menganut APA, atau itu yang paling selalu ya, APA, itu yang paling banyak di Vekon, itu juga maksud saya ilmu ekonomi juga sering menganut APA, atau yang disebut dengan in-text citation. Nah, jadi tidak ada kekurangan satu di antaranya sebenarnya, bergantung dengan kepentingan. Makanya kalau agama saya, karena pengasuh Jenderal Suluddin, saya menganut footnote. Karena kadang-kadang ada teks, ada mungkin konsep-konsep tertentu yang apabila dimasukkan dalam bodinya, dalam paragraf teks atau apa namanya itu di kalimat-kalimat utama dia agak rancu. Sehingga membuat kalimat itu terpotong misalnya, sehingga membuat hubungan aneh terpotong, sementara istilah ini perlu dijelaskan, maka footnote bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan atau menjawab hal-hal yang menurut kita itu penting, tetapi apabila dimasuk ke dalam paragraf utama, dia merusak susunan kalimat dan lain-lain. Jadi itu makanya saya lebih memilih footnote khusus Islamic Studies. Nah, jurnal-jurnal histori rata-rata juga menganut footnote, tetapi psikologi, ekonomi, sebagian pendidikan itu lebih banyak menggunakan APA. Kalau sains mungkin Jusifo saya tidak tahu, saya belum lihat, tapi yang jelas biasanya sains menganut IEEE itu sering dimanfaatkan. Nah, yang penting adalah konsisten Bapak Ibu. Konsisten kalau kita menggunakan footnote, pastikan kita membuat dengan cara yang baik dan benar, bukan asal begitu ya. Jadi tidak ada kelebihan dan kekurangan dalam artian dibanding-bandingkan, tidak seperti itu. Cuman bergantunglah. Inilah editor yang menentukan. Jadi apakah dia mau footnote, in-text citation, tapi yang jelas sekarang hampir tidak ada jurnal yang menganut endnote ya. Kalau masa lalu ada jurnal yang menganut endnote, sekarang sudah tidak lagi. Oke, gimana Ibu yang bertanya? Silakan kalau ada lagi. Silakan. Terima kasih Pak jawabannya.
Oke, nanti mungkin ke depan bisa kita bahas pada sesi keempat. Di jadwal sesi keempat kan adalah kepustakaan ya. Nanti kita lihat bagaimana apakah antara pustaka dengan kutipannya itu satu style atau satu mazhab atau tidak. Jangan-jangan nanti kutipannya menggunakan APA sementara kepustakaannya menggunakan Turobian. Nah, itu juga tidak dibenarkan ya. Makanya kalau kita menggunakan apa namanya itu manajemen referen, hal tersebut tidak akan terjadi. Mimbar tadi ada mimbar? Ada Pak, ada. Oke, mimbar ya. Jadi mimbar juga menggunakan numbering ya, nomor 4 kesimpulan. Mungkin 1 pendahuluan, 2 metode, 3 hasil pembahasan, dan keempat adalah kesimpulan. Judul artikelnya Zikir dan Ketenangan Jiwa, Solusi Islam Mengatasi Kegelisahan dan Kegalauan Jiwa. Ini penting nih. Sekarang banyak yang galau, Pak ya. Ya, Pak. Oke, dari uraian di atas, nah ini persoalannya, ini sudah sub baru tapi di atas gitu kan. Susah pembaca memikirkannya di atas mana gitu kan. Maka kalimat-kalimat ini tidak baik digunakan seperti ini. Jadi narasi biasa saja Bapak. Jadi misal menjelaskan tentang zikir atau misal Islam mengajarkan tentang zikir bla 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 begitu kan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan ini kalau secara bahasa nanti ada poin penilaian bahasa ini dianggap secara apa namanya editornya kurang bekerja karena di dan atas itu idealnya dipisahkan. Dapat disimpulkan bahwa zikrullah yakni berzikir kepada Allah di setiap waktu, ini juga kesalahan dalam membuatnya di dan setiap dan kesempatan dengan berbagai bentuk dan mendirikan sholat, membaca Al-Quran dan seterusnya, bla 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 bla. Terus apa tujuan tulisan ini? Ini tujuannya saya ambil dari pendahuluan karena saya sudah memberi tanda di PowerPoint ini. Kalau saya menegakkan hurufnya, itu saya ambil dari pendahuluan. Kalau saya memiringkan hurufnya, berarti saya mengambilnya dari abstrak. Ini kebetulan saya tegakkan, biar mudah saya mengingatnya. Nah, tulisan ini akan membahas bagaimana hakikat zikir dalam perspektif Islam dan dalam perspektif Islam bagaimana. Ini kan kalimatnya rumit, Bapak ya. Kalau mungkin begitu, barangkali menggunakan kata dan. Misalnya ini nanti ada kaidah penilaian tentang bahasa. Apakah penggunaan bahasa, ketikan, kalimat itu sudah baku misalnya. Tulisan ini dalam perspektif Islam. Nah, selanjutnya mungkin dan bagaimana pengaruh zikir dapat membawa seorang meraih ketenangan jiwa dan ketentraman batin. Paling tidak ada 2 hal yang akan dijawab. Idealnya mungkin 2 alinea. Nah, pertama hakikat zikir. Nah, kita tidak tahu di sini di mana yang disebut dengan hakikat zikir di dalam pendahuluan ini. Nah, terus bagaimana pengaruh zikir? Nah, kalau kita bicara pengaruh zikir, tentu harus ada data-data yang clear ya. Data-data yang clear, mungkin ada yang kita teliti. Tentu orang yang galau, terus berzikir dia menjadi tenang. Ada statement minimal data-data wawancara dan lain. Nah, di sini ya. Oke, gimana Bapak yang jurnal mimbar? Silakan. Mau dikomen? Oh iya Pak. Silakan Bapak. Itu memang masih banyak kesalahan di wilayah penulisan karena ini waktu pengerjaan di awal memang kita tidak terlalu melihat masalah tulisan. Itu kesalahan dari kami karena memang itu pada saat awal dibuka atau dibuat OJS kami ini kita kesulitan mencari tulisan. Jadi ya tulisan yang ada dari dosen-dosen, teman-teman dosen, ya itulah yang kita masukkan. Oke. Ini kendala kita semua. Saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Jadi makanya mungkin jalan keluarnya adalah editor bisa melakukan perbaikan di
kesimpulan. Di sini memang ada banyak kesalahan Bapak ya, ketikan. Jadi ini sebenarnya harus hati-hati. Misal ini ketentraman gitu. Ini ketenangan, kurang huruf N. Jadi ini terlalu banyak type errornya. Nah, ini kalau dinilai secara bahasa ya ini menjadi apa namanya itu? Dianggap nanti editornya kurang bekerja, Bapak. Maka editor itu harus menguasai ya. Ini serta saya tidak tahu memandan itu apa? Memandan apa memandang? Apa ini? Memandang kayaknya itu, Pak. Memandang kayaknya kan. Jadi memandan. Memandan itu kan komandan asal katanya kan. Ya, saya tidak ingin kritisi apapun, tetapi ini sebagai contoh. Nanti editornya bisa, asesornya bisa saja buat catatan editor kurang bekerja. Nah, ini diantaranya buktinya adalah ada banyak kesalahan ketikan, ada penggunaan bahasa Indonesia misalnya yang tidak baku dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari sini saja palingnya 3 sampai 4 kita bisa temukan. Ada kata di atas, ada kata di setiap. Ini seharusnya koma gitu misalnya seperti itu kan. Ini di segi ini kan dipisah semua. Jadi ada memandan, ada ini tadi dan seterusnya. Ada banyak beberapa yang bisa kita temukan. Ini termasuk kata dan di pangkal. Ini kalau ini ada kata pangkal ya. Kalau dia tidak pangkal harusnya ini diberi huruf kecil, jangan huruf besar. Sebab dan idealnya tidak ada di pangkal setelah titik ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan. Bagaimana Pak kalau misalnya mengalami kasus yang sama di periode selanjutnya? Apakah tulisannya itu perlu dikembalikan ataukah editor yang memperbaikinya? Idealnya pertama kita kembalikan Bapak. Jadi makanya di saat membuat review awal semua ini dibuat catatan termasuk kesimpulan. Jadi artinya kalau kesimpulannya seperti ini kita beri catatan. Ya, kesimpulan misal perlu diperbaiki, ditulis kembali, dan pastikan kesimpulan sudah menjawab tujuan daripada penulisan artikel. Nah, kalau sudah dikembalikan, dan kadang-kadang kan ada penulis ini yang lama sekali mengembalikan berbulan-bulan, dan saya memang pernah malah tidak kembali karena catatan. Kadang-kadang penulis kita memang seperti itu gayanya. Jadi untuk yang ringan-ringan bisa kita ambil alih Bapak, misal abstrak, bisa kita perbaiki. Misal begini contoh, nanti kita lihat abstrak. Abstrak katakanlah kita maksimum 200 kata. Nah, ternyata dia masukkan 250 kata. Kalau kita kembalikan, jangan-jangan nanti artikel ini tak balik-balik. Sementara waktu terbit kita udah sampai kan Bapak. Nah, itu bisa kita lakukan perbaikan. Yang penting tidak menghilangkan isinya. Tidak menghilangkan isinya. Kita tidak menambahkan sesuatu yang di luar daripada artikel tersebut. Nah, saya juga pernah melengkapi kepustakaan. Nanti kita lihat kutipan. Kadang-kadang kan penulis tidak membuat kepustakaan yang lengkap. Ada tahunnya yang tinggal lah, ada tempat terbit yang tinggal. Nah, saya cari sehingga dia menjadi sempurna. Memang ya kalau diceritakan berat memang Bapak, tapi itu yang harus kita lalui. Belum lagi gaya selingkung. Nanti kalau Bapak Ibu misal gaya selingkungnya footnote. Footnote itu kan daftar pustakanya tahunnya di ujung. Sementara penulis memasukkannya EPA, tahunnya di tengah. Ya sudahlah, kalau yang begitu jangan dikembalikan. Kalau dikembalikan, ujung-ujung nanti bisa nggak balik artikelnya. Jadi kita saja lakukan editing sesuai dengan gaya selingkung ya. Oke, silakan ada lagi. Terima kasih Pak. Ya. Pak Fadil, silakan Pak Fadil. Baik Pak, ini mau menambahkan juga yang saya pernah punya pengalaman juga Pak. Ada author itu kita kembalikan hasil review itu sampai 6 bulan dikerjakannya kan, kita udah ingatkan lagi, kita juga ada respon. Apakah misalnya dalam kondisi deadline misalnya bulan ini harus publish, editor itu langsung saja mengedit sesuai dengan arahan review gitu. Terima kasih. Kalaulah arahan reviewer tidak terlalu berat, kalau cuma ringan-ringan bisa kita bawa, tapi kalau konten kadang-kadang bisa berkait dengan data, teori, prinsipnya bisa saja kita membantu. Tetapi itu memang pekerjaan yang luar biasa. Jadi tadi yang saya maksud mungkin yang ringan-ringan itu abstrak, itu kan artinya kalau dia tidak ada apa namanya kekurangan-kekurangan bisa kita tambahkan sedikit, kita perbaiki susunan kalimatnya.
Misalnya seperti itu bisa kita lakukan termasuk di kesimpulan. Dan karena salah satu tugas editor adalah membuat kalimat yang baik. Jadi kalau kalimatnya cimpang perenang, kacau balau, kita susun dengan cara yang baik dan benar mengikut kaedah bahasa Indonesia. Titik, koma, huruf besar, huruf kecil, kata sambung dan lainnya itu memang dibaiki oleh editor. Nah, mungkin kalau ada hal tertentu, tapi kalau memang sifatnya substantif dan mungkin memerlukan data, ada metode yang harus dijelaskan, itu mungkin kayaknya tak bisa editor yang memperbaiki. Karena itu memang bagian daripada penelitian yang harus dilakukan oleh penulisnya. Jadi editor memperbaiki dalam batas-batas tertentu, terutama berkaitan dengan gaya selingkung, termasuk memperbaiki penulisan itu tadi. Jadi di sini kan saya katakan ada banyak kesalahan huruf, memandang, dan pisah dan tidak pisah, kata sambung dan lain-lain. Ini editor yang harus diperbaiki. Ini penulis tidak disalahkan. Nah, jadi kalau sudah accepted, editor harus mengedit hal-hal yang salah-salah itu tadi. Nah, tapi kalaulah isi, nah, dalam artian isinya beneran, bukan hal-hal yang bersifat gaya selingkung dan teknis kecil-kecilan, ya itu memang harus dikerjakan oleh autornya. Memang kadang-kadang autor kita ini banyak yang pragmatis. Ya, karena kita banyak catatan, akhirnya dia mulai berpikir mencari jurnal yang lain untuk terbit. Nah, ini juga masalah tentang perilaku penulis. Jadi memang kita sebagai editor, disitulah banyak hal yang kita temui ya. Ada penulis yang ingin cepat terbit. Jadi saya sering menerima WA, apakah masih ada slot Pak September? Nah, untuk istilah jurnal di OJS tentu tidak ada istilah slot. Jadi karena kita tidak otomatis terbit kan, karena kita harus melalui proses review. Saya hanya jawab, kalau Ibu ingin submit, Bapak ingin submit, silakan submit. Kita akan proses sebagaimana mestinya. Jadi kita tidak bisa pastikan apakah dia terbit Desember atau terbit Juni. Mengapa? Ya karena tergantung catatan reviewer. Nanti kalau kita janjikan terbit, ternyata reviewernya membuat catatan yang banyak atau malah reject, nah kan kacau urusannya. Sementara kita sudah terjanji. Nah, tapi banyak editor yang pingin enaknya saja, pingin senang. Jadi pertanyaan yang sini, apakah edisi Desember masih memerlukan artikel atau masih ada slot? Istilah-istilah itu kan sering kita temukan sebagai editor ya Bapak Ibu. Terutama ini saya mau naik pangkat, saya mau laporan BKD, memerlukan artikel, kita sering didesak-desak pada waktu-waktu yang seperti itu. Nah, kadang-kadang artikelnya repot, banyak masalah gitu kan. Kita dihadapkan dua hal dalam mengelola jurnal. Pertama berkaitan dengan reviewer. Tidak semua reviewer bisa mengembalikan hasil reviewnya dalam waktu cepat. Ya, ada yang cepat seminggu, ada yang 3 hari, tapi ada yang kadang-kadang 2-3 bulan baru kembali. Nah, begitu juga dengan autor. Autor saya ada yang baru mengembalikan Bapak dari bulan Maret. Dari bulan Maret. Baru dikembalikan di bulan 11. Ada, kadang-kadang kita sudah reminder. Jadi kami mereminder bukan hanya melalui OJS, tetapi juga melalui email penulisnya. Atau malah saya kalau punya nomor kontaknya, kita WA misalnya seperti itu. Kalau artikelnya memang menurut kita kalau diperbaiki itu membantu daripada jurnal kita. Artinya ini akan meningkatkan citasi. Saya ingin katakan jurnal Usuluddin dulu waktu maju akreditasi bulan Maret, dulu kan masa akreditasi itu kan hanya 2 saja, Maret dan September apa Agustus ya. Jadi saya daftarnya itu akhir Maret lah. Itu kutipannya baru 17 Bapak, baru 17. 17 itu artinya kalau kita lihat di akreditasi di Arjuna itu baru menengah dia, karena baru dapat nilai tinggi apabila kutipan sudah mencapai 25. Tetapi sekarang kutipannya sudah di atas 400, hanya dalam waktu 3 tahun setelah akreditasi. Nah, ini artinya kita perlu memilih artikel-artikel yang memang peluang untuk disitasi orang itu besar. Nah, sekarang kemarin sore saya sudah cek high index jurnal Usuluddin. High index itu kan diambil artikel yang terbit 2 tahun terakhir. Artinya sekarang 2019 dan 2018 dibagi kutipan misalnya seperti itu. Bulan lalu masih 0,3, tetapi kemarin sore sudah naik menjadi 0,4.
3. Jadi artinya sudah kutipannya sudah hampir mencapai separuh daripada artikel yang diterbitkan dalam 2 tahun terakhir. Jadi saya satu nomor itu 8, artinya 4 nomor 32. Jadi paling tidak kutipannya sudah mencapai 13 atau 14. Jadi kita perlu memikirkan artikel-artikel yang terbit di jurnal kita secara konten itu adalah artikel-artikel yang berpeluang disitasi. Misalnya ini berpeluang misalnya bagaimana zikir bisa mengatasi kegalauan jiwa. Tentu dengan aku ditulis dengan cara yang lebih baik, dengan data yang baik sehingga orang mau mengutip, dijadikan literatur review. Jadi literatur review itu mengapa ditekankan untuk mengutip jurnal, karena secara tidak langsung akan mendongkrak jurnal-jurnal kita dalam segi citasi. Efeknya banyak sekali, oleh karena itu kita meminta para penulis harus membuat literatur review yang baik, karena ini akan sang penulis akan mengutip artikel-artikel yang terkait dengan tema, misalnya tentang zikir dan ketenangan jiwa. Kita search ya, apakah di Google Scholar, DOAJ, Moraref, Scopus atau portal-portal yang lain, ada banyak. Ya kan, ada ProQuest, ada Springer dan seterusnya untuk mendapatkan artikel-artikel yang berkualitas terkait tema kita. Jadi kemarin kita membahas tentang novelty, tentang literatur review. Jadi seorang penulis harus mahir dalam mencari artikel-artikel untuk membuat literatur review. Nah, saya biasanya kalau menulis, sebelum membuat artikel, saya mencari dulu artikel-artikel di jurnal untuk dijadikan literatur review. Jadi supaya di saat kita menulis, kita tidak kebingungan, dicari, dikumpul, dan dimasukkan ke dalam aplikasi, apakah itu Zotero atau Mendeley. Sehingga di saat menulis, pekerjaan kita jauh lebih mudah, karena sudah tersedia hal-hal yang kita perlukan. Jadi biasanya seperti itu, Bapak. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Silakan, Bapak. Masuk, Pak. Assalamualaikum. Ya. Salam. Mohon maaf Pak, pertanyaannya sangat minim barangkali, kami butuh informasinya Pak. Ya. Secara signifikan dan antara perbedaan metodologinya atau metodologinya satu karya ilmiah dari hasil pengkajian library riset itu dengan perbedaannya ini Pak dengan penelitian. Itu yang pertama Pak. Mana Ibu? Ya. Apa perbedaannya Pak? Apa secara signifikan antara suatu karya penulisan karya ilmiah yang pengkajian library riset dengan penelitian Pak? Dan terkadang bingung membedakan antara penelitian riset dengan penelitian begitu Pak. Penelitian library dengan penelitian. Oke, yang jadi pertama, Pak. Yang pertama Pak. Yang kedua, terkadang Pak untuk merangkum itu suatu tulisan kan ada biasa 30 halaman Pak. Lalu tiba-tiba mau dirangkum menjadi 7 halaman. Itu yang menjadi suatu kebingungan padahal semuanya sudah penting Pak, sudah bagus semuanya. Jadi untuk merangkum menjadi 7 halaman, 10 halaman itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke. Jadi Ibu, pertama kita harus menyebut apakah penelitian lapangan dan penelitian pustaka itu dua-duanya penelitian. Jadi bukan bermakna orang yang menulis di pustaka itu tidak penelitian, tidak, itu penelitian. Maka pustaka dan lapangan itu kan hanyalah lokasi. Satu berlokasi di perpustakaan, library, yang satu lagi mengambil lokasi di lapangan. Tapi kedua-duanya tetaplah penelitian. Oke, jadi itu pasti. Jadi tidak ada istilah kalau bukan pustaka itu bukan hasil penelitian, ya tidak. Jadi artikel dari riset pustaka tetap penelitian Ibu, tetap penelitian, cuman dia melakukan bersumber kepada buku-buku. Sedangkan lapangan dia bersumber kepada data-data lapangan, tentu mengikut kaidah penelitian lapangan, menggunakan misal wawancara, observasi, angket dan seterusnya. Nah, bedanya kan di situ. Tapi kedua-duanya tetaplah penelitian. Jadi itu dari sisi kita tidak bisa mengatakan lantas ini artikel pustaka bukan hasil tidak. Jadi orang untuk meriset pustaka harus banyak membaca karena artinya dia meriset
kajian-kajian yang terkait dengan hal yang akan dia teliti. Katakanlah di bidang tafsir, di bidang hadis, itu memang riset pustaka. Ya, tapi itu tetap penelitian saya kebetulan mengasuh jurnal Usuluddin, Ibu ya. Hampir semua artikel yang terbit di saya itu adalah pustaka semua. Jadi dalam satu edisi itu hampir jarang sekali lapangan, sesekali saja. Misal ada penulis yang berbicara tentang tahfiz, pondok tahfiz, baru itu lapangan. Tapi seringnya itu berkaitan dengan pemikiran tentang tafsir, tentang hadis, kadang-kadang filsafat misalnya, pemikiran tokoh itu banyak dan saya memang Jurnal Usuluddin itulah. Makanya saya di Jurnal Usuluddin membuat dua template ya. Nah, kalau lapangan saya memisahkan metode menjadi satu tempat tersendiri. Misal setelah pendahuluan metode khusus lapangan, karena jadi kita beri ruang yang lebih untuk menuliskan metode. Nah, tapi kalau pustaka saya tidak memberi ruang tersendiri. Silakan saja dimasukkan di dalam bagian pendahuluan, karena nanti di pustaka kan orang hanya menyebut ini adalah penelitian pustaka, studi tokoh, apa data yang utama dan seterusnya. Jadi tidak terlalu panjang misalnya seperti itu. Jadi kedua ini tetap penelitian. Kita tidak bisa mengabaikan, ingin katakan penelitian pustaka nilainya rendah dari lapangan, tidak. Sama, dua-duanya penelitian, Ibu. Hanya beda kepada tempat. Nah, jadi itu hal yang perlu diingat. Ya, jadi makanya saya menggunakan dua hal tersebut. Jadi kalau untuk khusus pustaka, saya tidak memberi satu tempat tersendiri dalam sistematika artikel metode. Jadi seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau misal ini tafsir maudhu'i, cukup saja sebut maudhu'i, karena orang sudah maklum apa yang disebut dengan maudhu'i misalnya, atau tematik itu tadi. Ya. Jadi tidak perlu. Jadi jangan dijelaskan maudhu'i ialah kita bukan menulis buku. Ya. Karena jadi jangan berpikir orang yang membaca itu tidak paham. Jadi orang tafsir pasti membaca jurnal tafsir. Kalau disebut maudhu'i, orang tafsir sudah paham. Jangan kita pikirkan yang membaca jurnal tafsir adalah orang sains. Ya. Nah, sehingga istilah-istilah itu harus dijelaskan secara detail. Jadi saya orang Usuluddin mungkin jarang sekali membaca jurnal tarbiyah. Karena itu tidak bidang saya, atau saya jarang sekali membaca jurnal sains, kecuali yang bersifatnya integrasi. Nah, kalau integrasi baru kita baca, kan ada artikel-artikel integrasi. Nah, yang kedua, Ibu merangkum. Saya tahu memanjangkan yang pendek ini sulit, tetapi juga memendekkan yang panjang sulit. Sama lah sulitnya dua hal itu. Nah, sebab saya pernah menerima artikel jurnal kami itu 5.000 kata, Ibu, paling tidak 5.000 kata. Jadi ada penulis yang memasukkan 3.500 kata, saya kembalikan. Kebetulan judulnya bagus, tetapi panjangnya tak cukup. Saya katakan tolong ditambah pembahasannya sehingga mencukupi 5.000 kata. Dan tak kembali. Ternyata memanjangkan yang pendek pun sulit. Jadi jangan Ibu bayangkan memendekkan yang panjang sulit, memanjangkan yang pendek pun sulit. Nah, Ibu ini kan memendekkan yang panjang dari 30 halaman menjadi 7 halaman. 30 halaman itu sekitar 10.000 kata. Kurang lebih 10.000 kata. Sebenarnya kalau artikel jurnal itu 10.000 kata, kayaknya tak perlu dipendekkan, Ibu. Nah, tapi kalau artikel itu 5.000 kata, itu memerlukan lebih kurang 15 atau sampai 20 halaman, tergantung spasi. Jadi, satu halaman itu sekitar 250 kata kalau 1,5 spasi. Itu paling tidak mudahnya kita berhitung. 1,5 spasi itu satu halaman lebih kurang 250 kata. Jadi kalau 5.000 kata kita memerlukan 20 halaman. Nah, jadi sebenarnya meringkas kalaulah penelitian itu 30-40 halaman, Ibu, menjadi 5.000 kata itu sebenarnya tekor, Ibu, tekor. Kurang itu, Ibu. Mengapa kurang? Di penelitian itu banyak yang akan dibuang. Rumusan masalah dibuang. Batasan masalah dibuang, tujuan penelitian dibuang, kerangka teori dibuang, banyak yang hilang, Ibu, daripada yang tinggal. Mudah sebenarnya, nggak terlalu sulit. Begitu juga dengan di pendahuluan itu akan kita rombak habis, karena di pendahuluan itu akan kita memasukkan hal-hal yang baru. Maka kita harus mencari literatur itu tadi. Jadi pendahuluan yang kita buat di penelitian itu tidak bisa dipakai secara otomatis. Nah, tidak bisa dipakai, artinya kita kopas habis itu tidak bisa. Karena memang strukturnya tadi, kita hanya meninggalkan mungkin, kadang-kadang kita menulis pendahuluan itu 4 atau 5 halaman. Saya pernah menguji disertasi, Ibu, dan itu mengejutkan. Pendahuluannya 25 halaman. Buat saya itu panjang sekali, karena disertasi saya itu hanya 4 sampai 5 halaman.
Itu luar biasa itu panjangnya. Mau jelaskan apa 25 halaman. Padahal pendahuluan itu kan kita hanya meyakinkan orang bahwasanya riset kita ini penting. Gap-nya apa gitu kan? Itu saja. Kenapa pula kita harus merujuk teori, konsep, definisi? Kan nanti ada kolom, ada bab-bab selanjutnya. Jadi kita ini sudah membuat kamar. Jadi pembimbing saya bilang begini dulu Ibu. Hasbullah, pokoknya sekarang buat dulu. Nanti kita baca. Mana yang harus ditaruh di belakang, kita taruh belakang. Mana yang kita taruhkan di depan, taruhkan di depan. Nah kita ini enggak semua kamar itu mau kita kacau-kacaukan gitu kan isinya. Jadi yang belakang mau taruh depan, akhirnya nanti giliran yang di belakang akan kembali mengulang yang sudah kita sebut. Nah ini yang kita temukan. Nah di pendahuluan kok ada definisi. Kan definisi ada di tempat yang lain. Nah kita kan paling suka mendefinisikan hal-hal tertentu. Kadang-kadang kita ingin mengkaji pendidikan di Palu. Tapi kita menariknya daripada internasional. Kan jauh betul itu. Kan jauh betul datanya itu. Jadi ambillah data yang clear gitu. Misal kalau kita bicara tentang standar pendidikan, bisa kita mengambil dari data apa namanya itu World Ranking misalnya, kan ranking perguruan tinggi dari QS misalnya, menempatkan Indonesia pada level berapa, terus nanti diturunkan sedikit ke Indonesia, terus sampailah ke bawahnya. Jadi jangan terlalu, saya sering katakan, buat penelitian itu jangan mengambil daripada langit ketujuh, terlalu tinggi, direct, menulis itu direct. Jadi kalau kita menulis tentang pendidikan, direct lah langsung pendidikan. Jangan memulai dari Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, panjang ke bawah-bawahnya. Ternyata 2 halaman tak sampai-sampai. Di ujung-ujung nanti, di ujungnya saya tertarik menulis ini. Dari mana tertariknya? Nah kan itu yang sering kita alami. Jadi meringkas itu sebenarnya lebih mudah Ibu. Daripada memanjangkan. Mengapa namanya membuang? Nah tinggal. Nah ini tadi hati-hati. Saya pernah membuat artikel meringkas. Resikonya sambungan antar alinea tak dapat. Nah, ketersambungan antar alinea itu harus dipastikan, Ibu. Alinea 1 harus wajib terkait dengan alinea 2. Main idea-nya harus jelas. Satu paragraf atau satu alinea itu ada main idea-nya. Setelah itu ada penjelasan. Jangan satu alinea, idea aja isinya. Ada 4 kalimat terpisah karena ide gitu kan. Nah, tetapi kita punya satu ide. Ya, gimana Ibu? Ya, misal kita punya satu kan ide. Itu kan ya. Maaf Pak ya. Ya, pendahuluan kan menurut kami, hemat saya Pak, kan di dalamnya ada dasolenya, ada dasengnya, ada fenomena. Betul, fakta sosial namanya. Iya Pak. Itu ya, kan seperti piramida terbalik Pak ya. Betul. Iya. Tapi kalau hanya untuk satu lembar pakaian udah cukup Pak. Kalau itu bedanya, kalau itu bedanya di tesis. Kalau di tesis dia lebih panjang, betul Ibu. Di tesis bisa 5, bisa 6, ya kan, sekurang-kurangnya 4 halaman, betul. Karena kita menulisnya lebih detail. Kalau di sini kita tidaklah detail, tidak sedetail yang dibayangkan, tetapi kita menyebutkan gap itu tadi. Jadi jangan ditulis sedetail-detailnya. Nah, kalau detail-detailnya selesai dia nanti kan beda dengan tesis, betul itu. Kalau tesis dia pendahuluan saja karena literatur review-nya punya bab yang mungkin orang buat sampai berpuluh-puluh halaman kan, karena mewah dia Ibu, atau disertasi. Jadi selagi ada terbit yang baru kita masukkan buktinya kita memiliki wawasan. Nah, kalau di jurnal saya katakan dari kemarin 10% Ibu. 10% itu artinya kalau 5.000 kata, artinya 500 kata, 2 halaman lah. Kalau 1 halaman 3 paragraf, maka 2 halaman itulah 6 paragraf. Nah, begitu ukurannya. Kalau kita menulis 5.000 kata, maka 10% dari itu. Artinya 500 kata. 500 kata itu kurang lebih 2 halaman. Jadi fokus saja dengan isu, maka dia direct. Nah, direct itu maksudnya kalau kita bicara pendidikan di SMA, bicaralah pendidikan menengah. Janganlah memulai daripada Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Itu kan nanti untuk sampai itu butuh 4 alinea kan Ibu? Itu yang saya maksud. Sehingga nanti fenomenanya begitu Ibu masuk fenomena sudah habis nanti dua halaman itu. Nah, tapi kalau Ibu direct saja pengantar itu 1 halaman, nanti kan bisa sampai dia. Cukup Ibu. Malah kebingungan kadang-kadang kita mencapai 5.000 kata itu kebingungan karena kita diminta memadat-madatkan. Tapi sekali lagi dalam meringkas hati-hati. Saya pernah meringkas itu tadi ketersambungan antar alinea. Nah, dan baca kembali Ibu, saya itu baru terasa salah setelah dikembalikan reviewer. Baru saya ketawa sendiri. Allah, saya bilang kenapa lah macam ini kok alinea yang atas entah kemana, alinea ke bawah saya entah kemana gitu kan. Maka membaca dan membaca. Orang bilang satu artikel itu bisa puluhan kali kita membacanya baru dia baik. Nah, kadang-kadang kan kita malas.
begitu kita selesai tulis langsung submit. Besok kita disalah-salahkan orang, ya jadi memang kita yang salah sebenarnya karena kita membacanya sekali gitu kan, atau malah nggak dibaca sambil ngetik saja. Itu yang pernah saya alami. Saya tak katakan orang, saya pernah mengalami itu karena kekurangan. Udah siap submit, sekali dikembalikan tengok antar alinea tak nyambung gitu kan. Saya ketawa sendiri gitu kan. Alah, mengapalah kerjaan yang seperti ini. Jadi kita belajar dari pengalaman, ya, pengalaman. Jadi kita berlangsung bertobat dengan pengalaman itu. Jadi kita baca 2 kali, 3 kali akan kelihatan. Nah, ketersambungan antar alinea itu penting sekali ide-idenya. Oke, Terima kasih, Pak. ya, ini tadi ada di chat. Saya Pak masih ada sedikit dari Mimbar. Ya, Mimbar silakan. Ya. Seperti judul yang ditampilkan Pak, zikir dan ketenangan jiwa, itu kan merupakan kajian literatur. Betul. Secara pribadi saya masih belum terlalu paham bagaimana alur penulisan kajian literatur itu. Apa-apa yang mesti ada di dalam kajian literatur itu Pak? Misalnya pendahuluan, pembahasan. Apakah dari pembahasan memang bisa langsung ke kesimpulan? Ya, jadi sebenarnya Tidak judul punya ini kalau mau menarik Bapak bukan pustaka tapi lapangan. Kita harus bisa membuktikan zikir itu bisa mengatasi kegelisahan dan kegalauan. Ini kita riset idealnya. Itu baru menarik dia. Karena dia pustaka menjadi bingung kita memang. Bingung dalam artian akhirnya kan kita mengumpul pendapat-pendapat dan pendapat. Ini yang akan terjadi dalam artikel ini. Jadi tidak ada sesuatu yang baru lah. Nah, jadi kalau ini dijadikan kajian lapangan, misal kita meneliti di orang-orang yang mengalami masalah mungkin di mana begitu kan, yang hari ini kan banyak yang seperti ini. Betulkah zikir itu? Sebab ada terapi zikir kan Bapak, terapi zikir. Nah, kita bisa memanfaatkan riset di tempat terapi zikir. Nah, tapi terlepas dari judul ini, kalaulah kita pustaka, biasanya pendahuluan, terus pembahasan. Ya, di pembahasan itu kita buat sub-sub Bapak. Jadi jangan pembahasan memanjang dari atas ke bawah. Jadi wajib ada sub-sub judul. Nah, sub-sub judul itu wajib ada. Nah, setelah sub-sub judul itu mungkin 3 atau 4 subjudul yang masuk kategori pembahasan tadi itu barulah kesimpulan. Jadi seperti itu saja urut-urutannya. Jadi bukan berarti pembahasan lantas memanjang gitu. Enggak, tidak begitu, bukan memanjang ya. Jadi tetap dipenggal oleh sub-sub. Nah, sub-sub yang dibahas. Kalau di sini apa yang ingin dibahas oleh penulis bergantung kepada, kalau ini barangkali hakikat zikir. Nah, itu kan satu sub pembahasan nanti kan. Nah, cuman pengaruh zikir ini tidak bisa dibuktikan karena ini idealnya kajian lapangan. Pengaruh zikir dapat membawa seorang meraih ketenangan jiwa. Itu kan idealnya adalah kajian yang dibuktikan dengan data-data lapangan, bukan dengan riset-riset pustaka. Yang nomor 2, nomor 1 pastilah bisa dilakukan secara pustaka hakikat zikir. Nah, terus misalnya nanti kalau kita penelitian di lapangan, metode terapi zikir di tempat A misalnya seperti itu urut-urutannya bergantung Bapak, bergantung kepada tujuan. Maka tujuan ini membantu kita, mengiring kita untuk membuat sub-sub judul dalam pembahasan ya. Saya pikir begitu Pak. Siapa namanya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak Prima ya. Oke, ini tadi ada satu belum saya jawab. Ya, terkait perbaikan dari Pak Rizky ya, terkait perbaikan tulisan dari autor, apabila masih bergerak, apakah kita kembalikan lagi ke reviewer yang mereview artikelnya atau langsung kita ambil alih proses perbaikannya. Itu bergantung Bapak. Pertama lihat dulu rekom reviewer. Apakah reviewer itu merekom resubmit atau revisit. Kalau beliau merekom revisit, sepertinya kita tidak perlu mengembalikan ke beliau. Tapi kalau merekomnya resubmit to reviewer, maka itu ada peluang atau mungkin baik dikembalikan ke reviewer. Tapi sekali lagi bergantung kepada itu. Yang kedua, apakah kita ambil alih proses perbaikan, bukan proses perbaikan barangkali. Kalau kita menganggap catatannya masih kurang, perbaikannya masih kurang, kita bisa melakukan penambahan catatan ya, penambahan catatan. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan kemarin, penambahan catatan dari
editor. Jadi editor bisa melakukan penambahan-penambahan catatan ya. Jadi tidak melibatkan reviewer lagi. Misal katakanlah ini menurut kita abstraknya kurang bagus lah, perlu dibaiki. Menurut kita datanya perlu ditambah ya, atau analisisnya masih kurang. Itu bisa dilakukan oleh editor, tidak kembali ke reviewer. Saya pernah mengalami itu. Jadi dia tidak dikembalikan oleh reviewer, tetapi dibuat catatan oleh editor saja. Jadi itu bisa dilakukan oleh Pak Rizky ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Ini masih ada waktu beberapa menit, silakan. Ya, dari Bu Silvi, apakah ada tenggat maksimal autor merevisi jurnal? Itu bergantung editor. Idealnya ada tenggat, Jadi saya pernah malah dikasih waktu memperbaiki 1 minggu oleh sebuah editor, oleh sebuah jurnal. Saya diminta memperbaiki 1 minggu. Ada yang pernah minta memperbaiki, bergantung catatan dan bergantung editornya. Jadi boleh kita lakukan. Ya paling tidak tenggatnya itu diberi menjelang terbit. Kalau kita targetnya adalah katakanlah ini sekarang bulan 10. Kita mulai editing katakanlah bulan 11. Paling tidak kita misal mentargetkan paling lambat itu adalah akhir bulan 10 atau awal bulan 11 misalnya. Jadi kita boleh memberi tenggat. Kalau dia tidak masuk, mungkin ada jurnal artikel lain yang masuknya lebih awal, kita bisa saja masukkan antrian ke selanjutnya. Makanya saya tidak pernah menjanjikan ke autor dia terbitnya Juni atau Januari, karena itu tadi semuanya bergantung kepada reviewer dan autor itu sendiri. Apakah autornya memperbaikinya cepat atau tidak. Jadi kita tidak bisa mengatasi masalah tadi. Beda dengan manajemen. Kalau manajemen kurang itu bisa kita atasi secara bersendirian ya. Jadi begitu Bu Silvi ya. Oke Bu Silvi, ada lagi? Oh iya. Oke Pak, terima kasih. Sebentar, daftar hadirnya belum benar. Lupa karena saya sendiri ini. Bentar Ibu ya. Saya lupa, belum sendiri. Oh ya, tulap. Hari Senin Ibu ya. Hari Senin kita bedah fokus dan skop atulab dan beberapa yang lain. Sudah saya siapkan. Insya Allah Bu Silvi. Ya Pak, siap. Silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Dulu satu kali. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Hasbullah, Mas Ya. Pak mau tanya. Yeah. Saya mau tanya terkait ini novelty kemarin itu loh Pak. Ya. Saya masih kurang begitu jelas tentang novelty. Bisa jenengan jelaskan lagi beserta contoh mungkin Pak? Ya, novelty itu kan berkaitan dengan kebaruan. Jadi untuk memastikan apakah artikel yang kita ajukan ini yang kita tulis ini adalah sesuatu yang tidak mengulang atau repetition, maka kita harus mereview, itu gunanya literatur review. Misal orang sekarang menulis pandemi. Pandemi itu misal orang sudah lihat dari aspek kesehatan, orang sudah melihat dari aspek ekonomi, orang sudah melihat dari aspek pendidikan. Kita ingin melihat aspek pendidikan, katakanlah begitu. Dari aspek pendidikan ini apa saja yang sudah orang lihat? Mungkin ada banyak berkaitan hambatan belajar, komunikasi. Kita mungkin akan melihat daripada aspek efek terhadap rumah tangga atau orang tua. Jadi aspek-aspek seperti itu Bu yang dimaksud. Jadi kita mengambil satu sisi daripada yang belum ditulis oleh orang lain. Dan kita sudah menyebutkan apa saja yang sudah ditulis oleh orang-orang yang sebelum kita. Jadi kita ambil satu aspek tertentu ya. Satu aspek
tertentu, katakanlah pandemi ini, efek pandemi terhadap pendidikan misalnya. Maka sekarang kan musimnya daring nih, kuliahnya daring, termasuk kita ini daring. Nah, sekarang apa saja dilihat? Mungkin efeknya, orang sudah melihat misalnya efeknya kepada siswa. Nah, sekarang kita ingin melihat efeknya terhadap orang tua. Nah, mungkin orang lain sudah melihat efeknya terhadap guru, terhadap lembaga. Jadi itu yang tersisa seperti itu yang perlu kita ambil, Bu Silvi ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik, Bu Niswatin, insya Allah hari Jumat, hari Senin ya. Hari Senin besok, karena kita kan hanya kepustakaan ini, mungkin bisa kita selesaikan setengah jam. Setelah itu, saya kan kemarin menjanjikan, saya sudah buat PowerPoint-nya, lengkap manajemen dengan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa memperkirakan Bapak Ibu berada di yang mana, berada di yang mana di Arjuna tersebut, misalnya seperti itu. Penilaiannya, jadi nanti kita lihat jurnal mana yang ingin dijadikan sampel supaya bisa mengevaluasi diri. Jadi saya akan berikan satu file yang lengkap secara keseluruhan tentang poin-poin penilaian Arjuna, sehingga masing-masing kita setelah siap dari pelatihan ini bisa melakukan evaluasi diri di tempat masing-masing dengan prediksi itu tadi. Nanti mungkin ada yang kita minta tampil misalnya seperti itu secara sukarela, kita beri penilaian secara bersama misalnya. Oke, ini sudah ada yang bersedia sepertinya. Syariah nanti Bapak hari Senin kita siapkan saja sebagai co-host. Nanti Bapak tampil, kita beri nilai secara bersama dengan teman-teman yang lain. Kita lakukan nilai bersama, jadi saya bantu menilainya dan memberikan alasan mengapa kok harus nilainya segitu dan segitu. Nanti kita cek Bapak ya, sama-sama. Jadi nanti insya Allah hari Senin Jurnal Ekonomi bersedia untuk dibedah. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ini masih ada waktu 1 menit. Silakan Bapak. Oke, ada lagi? Absennya mana? Kalau tidak mungkin gimana Ibu? Waktu kita sudah memang. Ini nanti saya kirim ini sudah saya buat semua sampai ke akhir. Nanti yang ke depan saya sudah siapkan PowerPoint yang menilai lengkap seperti yang saya katakan tadi, sehingga masing-masing kita bisa melakukan evaluasi secara sendiri ya. Oke, kalau tidak mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Lebih kurang mohon maaf, saya tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Hasbullah. Terima kasih Pak Hasbullah. Nanti saya end ya. Nanti ya Pak, siapa? Terima kasih banyak Pak.